Sebagaimana yang kita tahu bahwa potensi di wilayah Maluku Utara secara khusus Halmahera ya, Kepulauan Halmahera ini kan sumber daya alam kita itu kan lebih banyak sumber daya alam ekstraktif. Kanal Gral yang saya lihat kan ada yang sempat bertanya. Tapi sudah subscribe belum kanal Gral? Saya sudah subscribe, ya? loncengnya sudah saya pukul. Jadi nanti kalau ada video-video baru, Rizal juga bisa ikuti. Oke, saya menjadi pengikut setia itu kanal Gral. Sip. Setiap hari saya pantau. Nah, itu harus begitu juga supaya kita bisa bangun diskursus. Ada kita diskusi bisa diskusi ya kan. Kan saya di kanal saya bilang aktifkan logika, hidupkan dialektika. Nah, yang hari ini kita sedang berdialektika ya. Berdialektika. Ya, kembali karena logika kita hidup. Ya. Kembali ke pertanyaan saya tadi. Ya, tapi sebelum kau lanjutannya, kita minum dulu. Oh iya, saya minum. So kering ini. Sama, saya juga agak kering. Kita bicara tapi jangan lupa minum dulu. Oke. Kita lanjut. Ya, lanjut. Oh ya Bang Gral, tadi saya menyinggung soal Halmahera secara umum itu kan sumber daya alamnya lebih banyak yang dikelola adalah sumber daya alam ekstraktif. Nah, di video postingan Bang Gral itu kan ada yang bertanya kalau misalkan Bang Gral sebagai seorang pejabat publik diberikan pilihan investasi, apa yang mau Bang Gral kerjakan? Misalkan kayak tadi concern Bang Gral itu soal petani kopra yang memang mayoritas juga menjadi landasan hidup masyarakat Maluku Utara. Iya. Sedangkan ada pilihan-pilihan lain yang mungkin masyarakat ini cara gampang untuk menghasilkan uang bagi daerah ya. Nah, ekstraktif ini kan kita bicara tambang lah ya. Iya. Atau eksploitasi sumber daya alam ya. Kenapa harus energi dan mineral ya? Iya. Pembicaraan tadi kalau misalkan Bang Gral sebagai seorang pejabat publik diberikan pilihan, misalkan ada masyarakat yang bertanya mana yang harus dipilih untuk dikembangkan bagi Bang Gral? Iya. Ini pertanyaan menarik sih. Kalau saya tidak salah, saya pernah membaca satu pernyataan dari Soekarno ketika itu, ketika Blok Mahakam. Blok Mahakam itu kan salah satu sumber minyak, energi juga buat Indonesia. Itu dia ada di Kalimantan, antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Nah, dia mengatakan bahwa saya tidak akan kasih itu ke asing. Saya akan siapkan sumber daya Indonesia supaya mereka siap dan mereka akan kelola sendiri. Begitu. Jadi dalam konteks pengembangan ekonomi yang ekstraktif semacam itu karena kita harus akui bahwa tambang itu kau ngerusak lingkungan, ya kan? Kau ngerusak lingkungan. Kalau ada kesempatan dan ruang untuk investasi misalkan, jadi kalau pikiran saya secara sederhana tuh eksploitasi sumber daya alam ini yang kemudian berkonsekuensi pada kerusakan lingkungan itu pilihan terakhir lah. Pilihan terakhir. Maluku Utara kan ikannya masih ada, nggak ada habisnya. Ini nggak ada habisnya. Lahan pertanian masih begitu luas. Kadang kita nggak perlu melatih orang terlalu banyak untuk bagaimana bisa bertani, karena secara kultural orang sudah jadi petani. Tinggal didorong sedikit, profesi turun temurun, dikasih inovasi sedikit, pengetahuan sedikit, itu orang bisa jalan sendiri. Dan itu yang seharusnya jadi andalan kita di Maluku Utara. Kita jangan mengandalkan sesuatu yang lain yang akan habis dan kemudian berkonsekuensi pada kerusakan lingkungan. Kalau menurut saya itu lebih pas kalau kita mengembangkan pertanian dan perikanan sebagai basis ekonomi kita. Dan kita harus andalkan itu. Karena itu nggak ada habisnya itu. Itu yang Tuhan sudah kasih dan kita tinggal mau merawat dan mengembangkannya. Tidak perlu yang lain-lain. Cuma ya orang kadang kan memang memilih yang instan. Ya tambang di Maluku Utara itu selain pemerintah atau kemudian investor, itu masyarakat juga kan senang karena dapat gaji 9 sampai 10 juta misalkan, atau 5 sampai 8 juta buat mereka yang kerja biasa. Itu orang senang. Meskipun ya berkonsekuensi pada kerusakan lingkungan. Nah, itu menurut saya sih, kalau saya sebagai masyarakat atau punya kesempatan, saya lebih baik investasi ke bidang yang lebih ramah lingkungan, yang lebih punya masa depan yang berkesinambungan, tanpa harus berdampak atau berkonsekuensi pada lingkungan dan kerusakan lingkungan lah. Jadi kalau saya ya, tapi kan pilihan orang kembali ya kan, kembali kepada kita masing-masing sebagai pejabat,
sebagai investor, sebagai masyarakat ya bagaimana seharusnya. Kalau saya di posisi punya pilihan ya saya akan memilih untuk itu. Ya, jadi kalau Bang Gral menjadi seorang pejabat publik, pilihannya adalah mengembangkan ekonomi yang ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan. Oke. Nah, terkait dengan pertanyaan itu ya. Ya. Ya, saya ada bilang tapi sesungguhnya saya secara pribadi saya sendiri bukan orang yang punya passion dalam bidang bisnis. Ya. Gitu. Kalaupun investasi, saya bilang investasi dalam tanda petik. Saya lebih concern bagaimana menginvestasikan sumber daya untuk pengembangan masyarakat, sumber daya manusianya, baik dalam sektor pendidikan maupun kalaupun ekonomi karyatan ya, ekonomi kreatif atau ekonomi kreatif. Nah, saya sendiri tidak punya hasrat untuk berbisnis, berinvestasi. Hari ini sih enggak, karena mungkin saya cenderung passion saya itu di bidang politik. Jadi bagaimana memikirkan regulasi atau membuat kebijakan publik. Itu. Ya baik. Di video yang sempat diposting Bang Gral itu ya mengenai asap petani kopra ya. Kira-kira asa dalam tanda kurung P petani kopra. Asa. Iya. Kira-kira secara filosofisnya ini mengenai judul, apa kira-kira yang terbesit dalam pikiran Bang Gral sehingga ini publik di Maluku Utara terutama yang petani ini asap, apa maksudnya ini? Asap ini tom fufu kelapa terus asap atau bagaimana ini? Nah, kira-kira Bang Gral bisa memberikan gambaran ya ke masyarakat apa yang menjadi pilihan mengenai judul ini? Iya. Jadi terkait dengan kopra itu nanti kita ada produksi dua video ya dokumentasi. Nanti bisa dilihat linknya di atas. Oh iya, oke. Nanti saya tolong saya subscribe lagi nanti. Saya pukul lonceng nanti. Di like. Oke. Ya nanti linknya di atas nih. Ya. Jadi ceritanya yang pertama itu terkait dengan kontennya. Itu isinya mengenai bagaimana kesusahan, suka duka dan harapan daripada petani kelapa atau petani kopra. Dan kemudian yang kedua itu terkait dengan bagaimana petani kopra dan keselamatan kerja. Nah, yang di video yang asap itu kan saya tulis asa dan tanda kurung P. Jadi asa itu kan harapan. Harapan. Tapi di saat yang sama, di tengah harapan terhadap kelapa itu ada asap, ada penderitaan. Ada persoalan ya. Kalau kita mbak fufu kelapa itu kan, Rizal juga pasti pernah kan. Mbak fufu kelapa itu kan asap di mana-mana itu. Coba kalau mana harus naik ke para-para untuk kasih rata dia itu. Bagaimana dia rasa itu, kena mata itu. Itu perih sekali. Tapi petani kelapa kita, petani kopra kita harus melakukan itu. Meskipun sakit, menderita, perih, tetap dijalani. Karena apa? Ini anak-anak punya SPP harus dibayar. Papa, ini uang makan so habis ini. Ini kalau kita dulu mahasiswa. Ini uang transport setara kita setara mau pi kampus. Uang kos habis. Uang kos habis. Bapak kos tanya-tanya, ya kan? Kapan bayar ini? Nah, demi itu, para petani kita harus bekerja dengan resiko. Itu kan infeksi, iritasi ya setidaknya. Ya kan belum lagi ISPA, ya kan tantangannya itu. Makanya itu disebut asap. Ya ada suka, ada harapan, tapi juga ada duka di waktu yang bersamaan. Ya baik Bang, di video Bang Gral itu kan Bang Gral memberikan gambaran secara umum mengenai persoalan petani kopra di Maluku Utara. Nah, di dalam video itu kan ada ulasan mengenai orang tua yang secara di satu sisi terpaksa, tapi di sisi yang lain ya memang harus melakukan pekerjaan tersebut untuk anak-anak mereka harus studi dan lain-lain. Saya sebagai salah satu contoh dari sekian banyak anak-anak muda di Maluku Utara ya. Nah Bang, untuk saat ini memang ada pandangan di masyarakat, terutama orang-orang yang sudah sekolah, misalkan seperti saya. Saya sampai hari ini tidak lagi, dan saya membuat pernyataan pada diri saya bahwa menjadi petani kopra itu kan cukup di orang tua saya. Saya tidak akan lagi melakukan profesi tersebut. Tidak boleh berlanjut ya. Tetapi di video Abang ini kan Abang membuat ulasan bahwa petani kopra ini tidak boleh punah. Ini menjadi hal yang saling bertolak belakang ini. Di satu sisi Abang mengharapkan bahwa petani kopra ini harus tetap lestari, harus tetap ada. Ya, tapi anak-anak muda yang sudah mulai mendapatkan pendidikan yang tinggi, yang menikmati hidup yang layak, sudah tidak mau kembali. Tidak mau lagi menjadi petani kelapa. Lebih enak pakai bawa tas, pakai lebih enak pakai laptop ya. Iya kan, pakai laptop. Kerja bawa barang tuh capek, ya kan. Nah, apa kira-kira yang Abang Gral bisa sampaikan?
dalam pikiran saya, pertanian dan perikanan itu profesi purba, di mana semua dan dia adalah basis daripada semua aktivitas ekonomi di atasnya. Kita tidak akan bisa bicara ekonomi yang lain, aktivitas ekonomi yang lain, jika dua ini tidak kokoh dan hilang misalkan. Satu saat nanti kita bisa makan beras plastik. Ya. Di berita-berita itu banyak ya. Karena para petani sudah tidak ada. Ya. Yang ada orang kerja pabrik ya sudah dia bikin beras plastik. Nah, atau kemudian nanti kita bisa makan kelapa buatan dari atau ikan karet nanti satu waktu. Karena tidak ada lagi nelayan. Nah, saya berpikir bahwa ini adalah dua profesi yang tidak boleh punah. Sangat berbahaya bagi masa depan peradaban masyarakat, suatu masyarakat atau satu kelompok. Jika dua profesi ini lama-lama menjadi berkurang atau hilang satu waktu. Terus nanti kita mau makan apa? Ya kan? Aktivitas ekonomi apapun, mau itu perbankan kah, mau kau industri pertambangan kah, mau industri manufaktur yang lain kah. Ini yang menyokong ini pertanian dan perikanan, dua profesi purba ini. Nah, yang dibutuhkan adalah bagaimana kita di level individu, masyarakat, harus ada upaya kreativitas untuk maju. Bagaimana mengembangkan profesi ini. Di level negara harus bisa mengintervensi agar para petani dan nelayan kita ini itu makin maju dan makin handal. Ya kan? Jadi orang satu saat bangga menjadi seorang petani, bangga menjadi seorang nelayan. Gimana caranya? Nah, persoalan kita ini kan begini. Ketika bicara petani, itu identik dengan kelelahan, capek, sengsara. Karena cara bertani kita masih sangat tradisional. Tidak ada sentuhan teknologi yang membantu, yang mendorong supaya pertanian itu menjadi berkualitas dan maju. Begitu juga dengan nelayan. Ini sekarang kalau nelayan kita umumnya kan panggayu. Panggayu berapa kilo ke laut coba? Itu biar ngana kuat lagi akang suak. Apalagi kalau musim omba baru baku tada dengan arus. Ujang lagi. Itu sudah lengkap penderitaan. Nah, ini kan ketika bicara nelayan, yang muncul di generasi kita itu penderitaan dan kesusahan. Sama juga bicara petani, itu juga kesusahan. Kok naik kelapa dengan tinggi sekitar 30 meter, baru bagaimana coba? Kalau tiba-tiba ada angin goyang di atas, nah, itu yang menjadi gambaran sehingga orang kemudian menghindari. Enggan menjalani profesi tersebut semacam itu. Nah, karena itu dibutuhkan ada sentuhan. Saya sebut sebagai mekanisasi ya, atau kita mesinisasi atau mekanistik atau modernisasi lah bisa kita sebut. Modernisasi pertanian ya. Pertanian. Itu di Amerika bagian tengah, Brasil, itu anak-anak mudanya. Kamu profesi sebagai apa? Saya sebagai seorang petani dan orang bangga. Lah karena bertani dengan panen misalkan panen padi, ya kan di sawah. Itu panen dengan teknologi bukan potong ala-ala ibu-ibu di kampung Bapete. Ini dengan metode alat, jadi orang tinggal bawa alat jalan menyusuri sawahnya itu langsung jadi padi yang kemudian sebelum jadi beras itu ya. Jadi ada sentuhan teknologi di sana. Begitu juga dengan perikanan misalkan. Harus ada sentuhan teknologi yang bagaimana masyarakat difasilitasi. Masyarakat diberikan pengetahuan, difasilitasi alat, teknologi supaya mereka bisa menghasilkan kelapa menjadi barang jadi atau kemudian hasil pertanian menjadi barang jadi sehingga orang secara ekonomi diuntungkan. Begitu juga dengan hasil tangkapan menjadi barang jadi yang bisa kemudian mereka jual, mereka bisa produksi yang kemudian mendapat keuntungan dari sana. Nah, selama ini coba kita sebut saja kalau kelapa dari ratusan tahun yang lalu, kelapa jadi kopra. Kalau di perikanan jadi ikan fufu atau ikan garam. Ikan garam atau kuah ikan kuning. Itu ratusan tahun yang lalu sampai hari ini begitu. Tidak ada inovasi ya. Kurang inovasi. Nah, dan itu seharusnya pemerintah mengambil peran di sana melalui sistem pendidikan kita. Kita di sana basis pertanian dan perikanan. Tapi sejak SD, SMP, SMA mata pelajaran itu hampir tidak ada sama sekali. Atau sekedar jadi muatan lokal dan seadanya. Bukan menjadi mata pelajaran pokok. Akibatnya kita sendiri tercerabut dari konteks karena sistem pendidikan kita pun tidak mengarahkan kita untuk berakar kepada konteks sebagai masyarakat pertanian maupun perikanan. Kita kan diiming-iming untuk menjadi berprofesi yang lain. Bukan menjadi petani dan menjadi seorang nelayan. Nah, makanya saya waktu di 2019 waktu itu saya bilang saya mau mendorong supaya para petani ini menjadi unggul.
dan nelayan menjadi handal. Jadi kalau saya duduk sebagai seorang pejabat publik dalam level manapun, saya akan mendorong para petani kita, para nelayan kita untuk maju, untuk unggul dan handal. Jadi itu dua agenda besar dari Bang Gral ya. Ya. Kalau misalkan menjadi seorang pejabat publik. Nah, ini intermezzo ya. Ya. Nah, ini bukan kampanye. Kampanye sudah lewat, Selewat. Nanti ada waktunya lagi. Nanti ada waktunya kita turun kampanye lagi, waktu bicara yang lain. Nah, kita bicara sebagai warga, Oke, Bang Gral, tadi saya kembali ke pertanyaan mengenai ada gap ya, mengenai pilihan profesi di mana anak-anak yang sudah mengenyam pendidikan secara baik enggan untuk menjadi petani ataupun nelayan. Nah, misalkan kalau kita bicara di dalam level kebijakan publik, kalau misalkan yang tadi ini kita kaitkan bahwa pendidikan ini tadi harusnya didorong supaya dibangun atas dasar ya, kearifan lokal tadi, misalkan harus dibangun berbasis ya profesi tadi. Nah, bagaimana bisa disinkronkan melalui level kebijakan publik bahwa pendidikan yang tinggi nanti bisa beriringan dengan pemberdayaan masyarakat secara lebih kontekstual ya, betul. pada petani dan nelayan. Jadi kalau istilah sederhana itu pembangunan berbasis pada kebudayaan. Oke. Nah, itu yang menjadi payung. Oke, berarti sekarang kebijakan apapun harus bisa masuk ke dalam payung besar ini. Nah, sekarang kita bicara pendidikan, ya berarti bagaimana dengan kebudayaan? Konteks masyarakat kita apa? Berarti pendidikan harus mampu mengakomodir konteks daripada masyarakat kita itu, ya kan? Nah, sekarang kita berbicara pendidikan di level sekolah, level pendidikan di level daerah atau kemudian provinsi lah misalkan. Nah, itu kita cermati deh. Ada nggak dalam kurikulum pendidikannya atau mata pelajaran yang secara sengaja mendesain siswa dan anak didik itu untuk cinta dengan aktivitas bertani dan nelayan? Coba kita identifikasi. Hampir nggak ada sama sekali. Kalaupun hanya muatan lokal itu seadanya saja. Dia bukan satu mata pelajaran yang serius sebagaimana IPA, pelajaran matematika, bahasa Inggris, sosiologi atau PPKN. Dia hanya mata pelajaran yang di level kesekian. Padahal itu konteksnya. Jadi kalau pembangunan berbasis kebudayaan, maka pendidikan dalam konteks kebijakan publik harus mampu mengakomodir kearifan lokal ini. Begitu juga dengan, jadi saya punya keyakinan bahwa bijaksana itu juga ada dalam semua masyarakat, bijaksana hidup, dan itu bisa, jadi itu bisa ditarik kepada level kebijakan, di mana pengetahuan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat diakomodir, masuk dalam kurikulum sistem pendidikan kita. Nah, setahu saya pendidikan itu bukan itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi kalau kita bilang pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu ada pembagian kewenangan. Pendidikan itu urusan daerah. Jadi seharusnya pemerintah daerah bisa berinovasi dari sistem kurikulumnya, mengakomodir konteks di mana masyarakatnya berada. Jadi masing-masing daerah itu bisa beda-beda bagaimana kurikulum dan pendidikannya. Mungkin ada yang sama secara nasional, tapi di luar itu ada yang berbeda-beda, dan itu seharusnya bobotnya tidak boleh lebih rendah daripada mata pelajaran yang lain. Jadi soal pengetahuan lokal, soal konteks masyarakat lokal itu diangkat ke dalam mata pelajaran misalkan. Sehingga siswa itu tidak menjauh dari konteks kehidupannya. Justru dia makin diperkenalkan, dia makin mendalam dan makin memahami. Dan mengenali kalau orang mengenali potensi sendiri itu, ya. dengan dia mengenali potensi, dia akan punya kemampuan untuk bagaimana berinovasi dan mengembangkan itu. Setahu saya, kebijakan untuk membangun universitas di semua provinsi itu supaya setiap provinsi bisa berkreasi. Jadi pengetahuan yang dikembangkan itu berbasis kepada pengetahuan lokal. Jangan sampai kemudian kita dari Maluku Utara yang perikanan, ya kan? Kita belajar perikanan di tempat yang lain. Ironis ya. Ironis. Seharusnya orang mau belajar perikanan datang ke Maluku Utara, datang ke wilayah-wilayah yang notabene itu adalah provinsi kepulauan atau yang basis ekonomi mereka itu perikanan. Pun begitu juga dengan pertanian. Kita datang ke tempat-tempat yang memang konsen dengan pertanian. Tapi hari ini kan konstruksi bangunan pendidikan nasional kita atau pendidikan di level universitas itu sama. Jadi kita masuk di kampus universitas yang ada di Maluku Utara maupun di kampus yang ada di Sumatera maupun yang di Kalimantan, Sulawesi maupun di Jawa itu sama. Sama, tidak ada bedanya. Yang ada hanya beda fasilitas. Kenapa orang datang ke sekolah di Jawa? Karena fasilitasnya lebih bagus.
Padahal seharusnya tuh kenapa datang ke Jawa dan masuk IPB misalkan? Karena dia fokus ke pertanian. Oke, dapat ya. Itu. Jadi kalau datang ke Maluku Utara kenapa? Karena di situ fokus kepada Perikanan. Saya kasih contoh misalkan di Amerika Serikat itu, kalau kita bicara pendidikan kemaritiman dan perikanan itu ada di Rhode Island, seberangnya New York. Yang penemu Titanic, kapal Titanic itu si Robert Ballard. Nanti bisa dicari deh. Itu penemu kapal Titanic itu dia mengajar di situ. Mereka ahli oceanic. Jadi kajian tentang oceanic itu mereka. Jadi orang kalau mau belajar soal perikanan dan kemaritiman ke situ, datang ke wilayah itu ya. Ke wilayah itu. Nah, karena memang itu adalah satu dia dekat laut dan dia mengembangkan studi kajian soal perikanan dan kemaritiman yang handal. Nah, itu seharusnya konstruksi pendidikan kita itu ke sana. Jadi Unhair misalkan, Tashairun Ternate itu orang kenal sebagai basis daripada kajian perikanan misalkan. Atau pertanian, kelapa misalkan. Karena itulah konteks masyarakat yang ada di Maluku Utara. Jadi seharusnya institusi pendidikan kita dibangun atas konteks masyarakat kita. Masyarakat kita. Oke. Jadi tidak membawa sesuatu yang lain dari luar, tapi justru mengembangkan menjadi apa yang hal yang asing bagi masyarakat kita ya. Oke. Nah, itu contoh bagaimana kebijakan dalam konteks pembangunan berbasis pada kearifan lokal atau kebudayaan khusus di bidang pendidikan. Bidang yang lain mungkin bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan. Ya baik, Bang Grang, kembali lagi di dalam konten yang dipublish sama Bang Gral ya. Melalui kanal Gral ya. Melalui kanal Gral. Ya. Nah, di situ kan Abang Gral mengulas mengenai persoalan, kemudian Bang Gral menawarkan solusi-solusi supaya masyarakat kita ini perlu diperkenalkan dengan modernisasi pertanian. Misalkan ada sesuatu yang dikerjakan memberikan nilai tambah lah secara ekonomis. Betul. Nah, kira-kira dari sekian banyak solusi ini kita harus memulai dari mana untuk setidaknya ada transisi.